pelaksanaan dan pemantauan pengkajian di tingkat kabupaten kota. Setiap pengkaji akan menerima tautan yang berisi undangan untuk melakukan pengkajian yang dikirimkan ke emailnya masing-masing. Tautan ini sudah didapat sejak 7 hari sebelum tanggal pengkajian dimulai. Setiap pengkaji dapat langsung melakukan input data pengkajian lebih dahulu secara lengkap sebelum melakukan pengkajian bersama nantinya pada waktu yang telah dijadwalkan. Cara melakukan pengkajian mandiri oleh setiap pengkaji. Untuk memulai proses pengkajian, klik pada tautan yang tersedia. Maka pengkaji akan otomatis dibawa ke halaman pengkajian. Jika sedang login menggunakan akun Dinkes atau Puskesmas misalnya, harap logout terlebih dahulu sebelum memulai atau klik tautan tersebut. Di sini, terdapat pilihan kajian maternal, ataupun kajian perinatal. Silahkan Anda pilih bahan kajian yang sesuai yang ingin Anda kaji, dengan cara klik pada nomor kasusnya. Kemudian, Anda akan diarahkan ke halaman detail kajian. Di sini terdapat beberapa tab berisi rekam medis dan atau otopsi verbal, dan kronologis kasus yang dapat Anda referensikan pada saat melakukan pengkajian. Untuk memulai kajian, klik tombol form kajian. Akan terbuka halaman yang terbagi menjadi 2 sisi. Pada sisi kanan, adalah formulir pengkaji yang akan diisi oleh setiap pengkaji. Dan di sisi kiri adalah detail kajian, berisi 2 tab, yaitu rekam medis dan atau otopsi verbal, dan kronologis kasus, yang dapat digunakan oleh dokter pengkaji sebagai referensi dalam mengisi formulir pengkaji tersebut. Kemudian silahkan mulai mengisi jawaban dari setiap baris pertanyaan yang ada. Pada step 1 berisikan pertanyaan mengenai penyebab kematian. Jika memasukkan jawaban yang salah, Anda dapat memperbaiki dengan menekan tombol delete atau hapus, kemudian silahkan dikoreksi. Anda selalu bisa gunakan ringkasan data pada sisi kiri halaman sebagai referensi jawaban yang Anda isikan. Setelah semua terisi dengan benar, silahkan tekan tombol lanjut. Kemudian, pada step 2, akan berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai faktor medis yang terkait dengan kasus yang dikaji. Isilah setiap baris dengan jawaban yang sesuai. Pada bagian bawah, Anda diharapkan untuk menentukan peringkat tingkat perawatan suboptimal atau substandar pada kasus ini. Apakah seharusnya dapat dicegah atau tidak dapat dicegah? Pilih salah satu nomor yang mewakili jawaban Anda sesuai dengan penjelasan yang tersedia. Kemudian, tuliskan rekomendasi awal Anda sebagai pengkaji, dengan klik tombol tambah rekomendasi. Untuk membuat rekomendasi secara optimal, silakan merujuk pada panduan membuat rekomendasi secara smart. Klik tambah rekomendasi, jika ingin menambahkan poin berikutnya. Jika selesai, klik simpan. Kemudian, Anda akan dibawa kembali ke halaman detail kajian. Untuk mereview kembali hasil pengisian form sebelumnya, silahkan refresh halaman detail pengkajian tersebut. Kemudian, Anda dapat melihat, sudah ada tambahan tab ketiga, yaitu pengkaji 1. Ini adalah hasil dari kajian yang Anda buat. Sebagai catatan, masing-masing pengkaji hanya bisa mengakses hasil dari pengkajiannya sendiri saja. Cara membuat ringkasan pengkajian oleh verifikator Dinkes. Login menggunakan akun verifikator Dinas Kesehatan. Pada halaman dashboard, klik mode di pojok kanan atas, lalu pilih pengkajian. Kemudian, pada menu di kiri atas, klik Lokakarya, kemudian klik kegiatan. Maka, akan tampil halaman daftar lokakarya AMPSR di kabupaten kota Anda. Cari kasus yang Anda ingin kaji. Klik detail pada kasusnya, akan tampil halaman detail lokakarya kasus tersebut. Klik kembali di detail, pada tanggal kasusnya atau pada tulisan, klik pada nomor kasus tersebut. Akan tampil halaman detail kajian. Di sini Anda bisa mengakses tab rekam medis, dan atau otopsi verbal, kronologis, tab pengkajian 1, 2 dan seterusnya. Selanjutnya,
klik tombol form ringkasan kajian yang ada di kanan atas. Kemudian, akan terbuka halaman yang terbagi menjadi dua sisi. Pada sisi kanan, adalah formulir ringkasan pengkaji, yang akan Anda isi sebagai verifikator. Dan di sisi kiri, adalah detail kajian, berisi tab rekam medis dan atau otopsi verbal, kronologis kasus, dan hasil kajian setiap pengkaji. Pada step 1 ini berisikan pertanyaan mengenai penyebab kematian pada kasus yang dikaji. Silahkan Anda mulai mengisi form ringkasan pengkaji berdasarkan input dari setiap pengkaji yang ada di kiri halaman. Setelah selesai, klik tombol selanjutnya. Kemudian, pada step 2, akan berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai faktor medis yang terkait dengan kasus yang dikaji. Isilah setiap baris dengan jawaban yang sesuai. Sama seperti sebelumnya, di sini Anda dapat mengisi pertanyaan yang ada berdasarkan jawaban dari setiap pengkaji yang ada di kiri halaman. Jika selesai, klik simpan. Kemudian, silahkan Anda refresh halaman detail pengkajian tersebut untuk mereview. Di sini Anda dapat melihat, sudah ada tambahan tab baru, yaitu tab ringkasan pengkajian. Cara membuat rekomendasi oleh verifikator Dinkes. Pilih kembali kasus yang sedang dikaji, klik detail. Kemudian, terlihat halaman detail lokakarya kasus tersebut. Selanjutnya, cari ikon pesawat kertas yang ada di kiri bawah, dan klik untuk tambah rekomendasi. Ini akan membuka halaman detail ringkasan pengkajian lokakarya tersebut. Anda bisa melihat ringkasan penyebab kematian sampai dengan faktor medis terkait, berdasarkan jumlah kasusnya di sini. Untuk mulai membuat rekomendasi, maka klik tombol buat rekomendasi di kanan atas. Akan terbuka formulir rekomendasi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus Anda respon untuk membuat rekomendasi. Pilih masalah, faktor berkontribusi. Di sini, silahkan klik pilih, jika Anda setuju dengan setiap faktor berkontribusi yang sudah dirangkumkan, atau pilih di antaranya, baik dari segi medis dan non-medisnya. Rekomendasi awal merupakan rekomendasi oleh dokter pengkaji. Klik pilih jika Anda setuju untuk setiap rekomendasi yang ada. Jika Anda memiliki rekomendasi berbeda, silahkan tuliskan secara terpisah pada kolom rekomendasi secara smart. Untuk membuat rekomendasi, silahkan merujuk pada panduan untuk membuat rekomendasi secara smart. Isi jangka waktu yang dibutuhkan terkait rekomendasi tersebut. Selanjutnya, pilih kode intervensi yang sesuai. Pilih juga subkode intervensi tersebut. Pilih sumber pembiayaan dan tahun yang sesuai. Ingatlah untuk mengisi semua pertanyaan bertanda bintang. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya Anda akan dialihkan kembali ke halaman detail lokakarya. Untuk mereview hasil rekomendasi sebelumnya, Anda bisa melihat di bagian bawah halaman sudah terdapat data rekomendasi. Klik selengkapnya untuk melihat lebih detail. Ini berarti tahapan pembuatan rekomendasi sudah selesai. Selanjutnya, Dinas Kesehatan terkait akan melakukan respons terhadap hasil rekomendasi ini, dengan melakukan tindak lanjut berupa pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi tersebut.